Sekarang mulai rame sebagian asatid dari kalangan Wahabi membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh Gus Ajil dan Ustaz Faris Baswedan. Kata mereka, ternyata dalil Ahlus Sunnah tentang bertabarruk mencari keberkahan kepada orang soleh, dalilnya lemah semua. Kata mereka, dalam segi jarh wa ta'dil, dalam segi sanad dibahas tuh bahwa orang ini dhaif. Maka saya katakan, jawabannya gampang banget. Saya katakan, hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memaknai Al-Quran secara terjemahan. Hadis dhaif jauh lebih keren daripada membaca hadis memaknainya secara terjemahan. Di dalam hadis sahih dikatakan, kalau memaknai Al-Quran secara terjemahan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Dipahami cabang pribadi, bersiaplah tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Tapi menggunakan hadis dhaif, para ulama mengatakan ketatnya itu dalam hal halal dan haram. Begitu saudara. Karena nanti hadis yang disampaikan kita, syawahidnya, penguatnya banyak banget. Dikira cuma dhaif saja yang disampaikan, yang sahih juga banyak, gitu loh. Justru itulah susahnya berdebat dengan mereka, teman-teman. Saudara-saudara kita yang Wahabi ini, giliran bertanya kepada kita, tajam banget gitu loh. Tapi giliran mereka ditanya balik, langsung pelangap longu. Nanti mereka mengatakan, semua bid'ah sesat. Tidak boleh ada bid'ah hasanah, tidak boleh. Giliran mereka terpojok, baru mereka akan mengatakan, oh ada bid'ah dunia dan bid'ah ibadah. Dalilnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalilnya umum-umum semua gitu loh. Dimaknai cabang pribadi. Kalau mereka boleh, giliran bertanya ke kita, tajam banget gitu loh. Itulah susahnya diskusi sama saudara kita Wahabi ini. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan yang mulia ini banyak yang bertanya dan mengirimkan video kepada Al-Fakir mengenai video Ustadz Khalid Basalamah berikut ini. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya masih bingung melihat orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta-minta, sementara dia tahu di kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Apa yang akan diberikan? Nabi Muhammad SAW sendiri, kita masih bacakan salawat untuk beliau. Apa itu arti salawat? Ya Allah, tambahkanlah karuniahmu, rahmatmu untuk Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang ikut berperang, ya, berjuang di awal-awal agama Islam, meyakini Allah dengan luar biasa, keyakinan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Mereka juga dikatakan radhiyallahu anhum, didoain. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah bertauhid, tetapi pada saat dia sholat, dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Selepas salam, mereka pergi ke kuburan sebelah masjid lalu minta-minta pada kuburan tersebut, karena mereka anggap kuburan itu kuburan wali dan bisa memberikan manfaat. Mana tadi komitmen kita dalam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Dan dicontohkan juga oleh Nabi SAW, belum pernah satu kali pun beliau memerintahkan para sahabat mengatakan pergilah ke kuburan Nabi ini atau Nabi itu, dan beliau tunjukkan kemudian ambillah tanahnya, letakkanlah air di sana, mohonlah ini dan itu misalnya. Belum pernah juga Nabi SAW menyuruh para sahabat mendatangi kuburan para syuhada Uhud, para kuburan sahabat yang dikubur di Baqi di kota Madinah untuk meminta keberkahan. Dan lebih jauh daripada itu, setelah Nabi SAW meninggal, beliau dikubur di kamarnya Aisyah atau di rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena memang semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Maka beliau dikubur di kamar Aisyah. Jadi kalau kita rasionalkan, kamar Aisyah itu kurang lebih digambarkan oleh ahli sejarah 3 kali 4 meter atau 4 kali 4 meter maksimal. Jadi ini ranjang Aisyah tidur, di depannya adalah kuburan Nabi SAW. Belum ada satupun riwayat Aisyah datang minta ke kuburan Nabi SAW atau menyuruh para sahabat untuk datang dan mengambil tanahnya atau minta kepada kuburan tersebut. Belum ada gambaran seperti itu satu riwayat pun. Kalau anda cari pun tidak akan menemukan itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha hidup 30 tahun lebih setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan dua video itu, ada yang diproduksi lama, entah tahun berapa itu. Yang kedua ada watermarknya ya, itu Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala di tahun 2025. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan atau minimal kita bisa mempelajari begitu bahwa pendapat beliau dari dulu sampai tahun 2025 itu statementnya masih sama. Oke. Yang ingin kami sampaikan, Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala, saya sangat menghormati beliau karena jasa beliau banyak umat Islam yang kemudian kenal dengan sirah nabawiyah, kenal dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak diragukan lagi beliau sangat digandrungi oleh kaum muslimin, khususnya yang kepengen tahu tentang sirah nabawiyah, yang kepengen tahu tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Video ini Al-Fakir buat khusus untuk beliau. Bagi siapapun yang menyimak video ini dan kenal dengan Ustadz Khalid, sampaikan kami mencintai antum semua, termasuk Ustadz Khalid Basalamah, mencintai karena Allah. Oleh karena itu, kami membuat video ini untuk bersama-sama berpikir, untuk bersama-sama merenung lebih dalam gitu tentang persatuan umat yang harusnya kita ikhtiarkan bersama. Kenapa? Karena bagaimanapun Ustadz Khalid adalah ustadz besar yang banyak diikuti oleh kaum muslimin. Tentu Al-Fakir tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan beliau. Oleh karena itu, sekali beliau mengucapkan sesuatu pasti akan disimak, akan dinotis oleh banyak orang begitu. Yang ingin Al-Fakir sampaikan, Ustadz Khalid menyatakan pada video ini,
Katanya Al-Imam Nawawi kebingungan ketika ada orang-orang ke kuburan meminta-minta begitu. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, saya masih bingung melihat orang-orang yang pergi ke kuburan dan minta-minta. Sementara dia tahu di kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Jika berkenan Ustaz, Al-Fakir kepengen tahu itu Imam Nawawi ngomong seperti itu di kitab mana begitu. Mungkin kita bisa ngecek bareng-bareng riwayat itu ada di kitab apa, di juz berapa, halaman berapa. Karena sejauh yang Al-Fakir baca, tidak ada statement itu dari beliau. Mungkin karena Al-Fakir kurang mutola'ah, kurang baca barangkali. Atau mungkin antum sudah menemukan dengan senang hati. Atau siapapun yang menyimak video ini dengan senang hati, Al-Fakir siap menerima informasi tentang perkataan Al-Imam Nawawi yang katanya bingung ketika melihat orang-orang bertabaruk, datang ke kuburan dan minta di sana begitu. Lebih dari itu, Al-Imam Nawawi sendiri dalam kitab beliau Al-Azkar, ketika menjelaskan tentang adab berziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan di bab ini, kalau kitab yang saya punya, ada di halaman 343 dan 344. Ila anqal, beliau mengatakan, fayatawassalu bihi fi haqqi nafsih. Maka hendaknya orang yang berziarah ke Nabi itu bertawasul. Ingat, bertawasul kepada Nabi fi haqqi nafsih. Untuk keselamatan, untuk hajat-hajat dirinya. Wa yatasyafa'u bihi ila rabbih. Kemudian dia meminta syafaat ila rabbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u li nafsihi wa li walidayhi wa ashabihi wa ahbabihi wa man ahsana ilaihi wa sairil muslimin. Termasuk adabnya orang yang berziarah, kata Al-Imam Nawawi, dianjurkan untuk berdoa kebaikan dirinya, kebaikan kedua orang tuanya, kebaikan teman-temannya dan orang-orang yang dia cintai, serta seluruh orang yang berbuat baik kepadanya dari kaum muslimin. Artinya, justru Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menganjurkan kita untuk bertawasul di makam beliau. Maka bagaimana mungkin ada kontradiksi antara pernyataan beliau di kitab Adhkar ini dan kemudian beliau mengatakan aku bingung kepada orang-orang yang bertawasul ke kubur. Sekali lagi, Al-Fakir tidak mengatakan Ustaz Khalid salah, tetapi barangkali Al-Fakir yang belum nemu referensinya. Karena kalau kita lihat riwayat dari zaman ke zaman, sudah pernah kita bahas di video ini, di sana kita temukan istighosah, bahkan permintaan tolongnya sahabat Nabi Muhammad SAW di kuburan Nabi SAW. Dan banyak sekali, bisa dilihat di data berikut ini. Al-Fakir juga ingin menyampaikan satu riwayat dari Al-Imam Ibnu Hibban di kitab beliau, yaitu Kitabus Thiqat lil Imam Al-Hafidh Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abi Hatim At-Tamimi. Beliau meninggal tahun 354 Hijriah atau 956 Masehi. Pada halaman 456 dikatakan tentang riwayat manaqibnya Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha, Ali Ridha ya. Siapa namanya? Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Abul Hasan, Sayyidina Ali ini ayahnya Sayyidina Hasan. Siapa? Sayyidina Ali bin Musa bin Ridha ya, Ali Ridha. Min sadati ahlil bait. Beliau ini termasuk sadah, sayyid ya, daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa uqalaihim, dan termasuk orang yang paling cerdas. Wa jillatil Hashimiyin, keluarga Bani Hashim yang paling atau yang agung gitu, wa nubalaihim, dan yang paling nabil itu sempurna akalnya. Apa kata Ibn Hibban? Yajibu an yu'tabara hadithuhu, wajib dianggap atau diperhitungkan hadisnya idza ruwiya anhu, ketika ada hadis yang kemudian beriwayat dari beliau. Ila anqal, beliau menceritakan tentang wafatnya, wa mata Ali bin Musa, Sayyidina Ali bin Musa Ar-Ridha itu wafat di Tus, di daerah namanya Tus. Kenapa wafatnya? Min syurbatin, gara-gara minuman saqahu iyyaha, yang diminumkan atau dihidangkan oleh Al-Ma'mun, di Khalifah Al-Ma'mun la'alahu ya. Famata min sa'atih, beliau wafat di saat itu juga. Wa dzalika fi yaumis sabti, di hari Sabtu, akhira yaumin, hari terakhir pada tahun 203 Hijriah. Wa qabruhu, kuburan beliau bi Sanabad, di daerah namanya Sanabad, kharijan Nuqan atau Nuqan ya, di sebuah daerah yang di luar Nuqan, masyhurun yuzar. Kuburan beliau ini masyhur dan diziarahi sampai hari ini.
bi janbi qabri Rasyid, di sebelahnya kuburan makam Sayyidina Harun ar-Rasyid. Apa kata Ibn Hibban? Qad zurtuhu miraran katsiratan. Saya sudah menziarahi beliau berkali-kali. Wa ma hallat bi syiddatun, dan tidaklah aku mendapatkan syiddah, kesulitan, hal-hal yang berat fi waqti maqami bi Tus, ketika aku di Tus, waktu saya tinggal di Tus, saya ada di kota itu, saya mendapatkan kesulitan. Setiap saya mendapatkan kesulitan, fazurtu qabra Ali bin Musa ar-Ridha. Saya ziarah kuburannya Sayyidina Ali bin Musa ar-Ridha, shalawatullahi ala jaddihi wa alaihi. Semoga Allah memberikan sholawat, limpahan rahmat kepada kakek beliau, Nabi Muhammad SAW, dan kepada beliau. Nah, ketika aku ziarah ke sana, wa da'autullaha ta'ala izalatahu anni. Aku lagi ada masalah, ada syiddah, ada hal-hal yang rumit. Aku datang ke makamnya Sayyidina Ali bin Musa ar-Ridha tadi, berdoa kepada Allah untuk supaya aku kesulitannya dihilangkan. Illastujibali, kata Sayyidina Ibnu Hibban, beliau mengatakan doaku pasti diijabah oleh Allah. Wa zalat anni tilka syiddah, dan hilanglah kesulitan-kesulitan itu dariku. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran. Jadi ini sesuatu yang sudah aku coba berkali-kali, fawajadtuhu kadzalik, dan aku selalu menemukan seperti itu. Amatanallahu ala mahabbatil Mustafa wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kami kita semua dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mulia. Untuk diketahui, Al-Imam Ibnu Hibban itu sosok yang terkenal sekali dalam dunia Islam ya. Kita menikmati banyak karya-karya beliau. Dan tidak hanya itu, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau mengenalkan, beliau memuji Al-Imam Ibnu Hibban di kitab beliau yaitu Siyar A'lamin Nubala. Dalam kitab itu, Al-Imam Adz-Dzahabi, muridnya Imam Ibnu Taimiyah, memuji tentang betapa mulianya Al-Imam Ibnu Hibban. Di halaman 92, ada di juz 16, di penomoran 70, di sana dikatakan Al-Imam Ibnu Hibban. Siapa itu? Al-Imamul Allamah. Imam yang al-alamah, al-hafidh, al-mujawwid, Syekhu Khurasan. Gurunya orang-orang Khurasan. Abu Hatim, Muhammad bin Hibban, bin Ahmad, bin Hibban, bin Mu'ad, bin Syahid, bin Hadiyah, bin Murrah, bin Sa'ad, bin Yazid, bin Murrah, bin Zaid, dan seterusnya. Intinya, beliau menyebutkan nasabnya dan gelar kemuliaannya. Juga dilanjutkan di halaman 94-nya, dikatakan di sana, Qala Abu Sa'ad al-Idrisi. Apa kata beliau? Kana ala qada'i Samarqand zamanan. Beliau bertanggung jawab, Imam Ibnu Hibban ini ya, bertanggung jawab untuk menjadi qadhi di Samarkand. Wa kana min fuqahaiddin, termasuk fuqaha, ulama yang ahli fikih dalam bidang agama. Wa huffadzil asar, termasuk orang yang penghafal-penghafal asar ya. Aliman bittib, orang yang alim tentang ilmu tib, kesehatan. Wa bin nujum, ilmu astronomi. Kemudian wa fununil ilim, orang yang mengerti dengan beberapa disiplin ilmu. Sannafal musnad as-sahih, beliau mengarang musnad yang sahih, yakni kitab Al-Anwa' wat Taqasim dan kitab At-Tarikh, kitab Ad-Du'afa. Nah, maka wafaqahan nas bi Samarqand. Beliau termasuk orang yang mengajar fikih ya, mengajak orang-orang untuk senang fikih, ada di kota Samarqand. Itu pujian Al-Imam Abu Sa'ad Al-Idrisi. Kemudian Al-Imam Hakim juga mengatakan, kana Ibnu Hibban min awiyatil ilmi fil fiqh. Imam Ibnu Hibban ini adalah orang yang paling luas pengetahuannya tentang ilmu fikih, wal lughah wal hadis, ya. Ilmu bahasa, ilmu hadis, wal wa'ad, ilmu nasihat, wa min uqala'ir rijal. Dan termasuk orang-orang yang paling berakal di antara laki-laki yang hidup di zaman itu. Dan juga di bawahnya ada pujian dari Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib yang mengatakan, Kana Ibnu Hibban siqatan nabilan fahiman. Beliau adalah orang yang sangat terpercaya, orang yang berakal, dan orang yang tajam pemahamannya. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan dalam tengah-tengah kitabnya Al-Anwa, ini yang mengatakan Al-Imam Adz-Dzahabi, la'allana qad katabna an aksara min alfai syaikhin. Barangkali aku ini sudah menulis ya, dari kurang lebih 2000 syekh. Gurunya itu 2000. Artinya apa? Beliau bukan orang kaleng-kaleng. Nah, yang ingin kami pertanyakan, apakah sosok semulia ini, yang tadi dikatakan beliau miroron, ziarah, kemudian bertabaruk di makam Al-Imam Ali Ridha ya. Apakah kita mau menyematkan bahwa beliau ini kuburiyun? Beliau ini sesat? Beliau ini menyekutukan Allah? Tentu itu penyematan yang sama sekali tidak semestinya. Kalau itu kita sematkan kepada Al-Imam Ibnu Hibban. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak menafikan gitu ya, bahwa memang ada sebagian, tidak semuanya, sebagian orang-orang yang datang ke kuburan kemudian memang berlebihan dalam bertawasul, berlebihan dalam beristighosah karena minimnya ilmu dan pengetahuan mereka. Tetapi
adanya oknum tersebut bukan serta-merta kemudian menjadikan tawasul atau istighosah ke amwat itu dilarang. Kenapa? Karena riwayat-riwayat terpercaya mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ulama-ulama terkemuka yang teman-teman bisa lihat di page yang kita sampaikan di awal tadi, ini membuktikan bahwasanya yang tawasul ini bukan cuma orang-orang di Nusantara saja, bukan orang-orang yang selama ini antum tuduh sebagai kuburiyun, sebagai ahli syubhat, ahli bid'ah. Tidak itu saja, tetapi ulama-ulama besar itu juga melakukan tawasul dan istighosah seperti yang kita lakukan di hari ini. Jadi, kalau Anda mau mengoreksi orang-orang yang tanda petik oknum atau berlebihan, silahkan koreksi saja. Tetapi jangan mengeneralisir. Jangan menyamaratakan setiap orang yang tawasul, setiap orang yang istighosah, kemudian Anda hukumi seperti mereka. Sebut saja salahnya di mana, kesalahannya seperti apa. Tapi kalau kemudian datang tawasul, berdoa di dekat kubur, itu bukan berarti meminta ke ahli kubur, tapi itu tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang dikerjakan di situ, karena pastinya udah baca Quran, baca wirid, baca zikir, begitu, bertawasul dengan itu, berdoa kepada Allah, di sebelahnya orang yang soleh. Itu sudah menjadi hal yang maklum dalam kitab-kitab dari zaman ke zaman. Saya hanya ingin mengajak teman-teman berpikir, apakah banyaknya riwayat serupa dari para a'imah ini justru Anda artikan sebagai kesalahan secara kolektif atau berjamaah? Apakah ini mungkin atau layak seorang muslim gitu ya, kita yang thalibul ilm ini menuduh mereka semua dengan riwayat yang beragam tadi salah berjamaah? Yang pertama. Yang kedua, apakah para imam tersebut, oke, kalau mereka tidak salah, inkulna seperti itu, apakah kemudian para imam tersebut Anda tuduh bermudah-mudahan memasukkan riwayat bermasalah tanpa memberikan keterangan? Yang berarti itu adalah pengkhianatan mereka terhadap ilmu. Maka betapa banyak ulama besar yang Anda tuduh sebagai para pengkhianat ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Atau ihtimal ketiga, kemungkinan ketiga, apakah kebolehan akan tawasul yang telah menjadi amaliyah para a'imah yang sudah kita bacakan di atas tadi, ini kemudian serta-merta disikapi dengan mensyirikan mereka semua? Tentu menjadi tidak mungkin lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemungkinan keempat, apakah justru inilah pemahaman mereka, para a'imah, yang mengawal agama ini tentang tawasul, meskipun tidak sejalan dengan apa yang Anda pahami? Kira-kira, siapakah yang lebih kredibel dalam memahami syariat ini? Anda atau beliau-beliau semua? Nah, sekali lagi, konten ini bukan untuk memojokkan atau menjelekkan siapapun, termasuk Ustaz Khalid, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memuliakan perjuangan beliau, dan insya Allah kita semua bersaudara sampai kapanpun, meskipun dalam beberapa hal kita berbeda. Tetapi insya Allah, nahnu nuhibbukum fillah. Kami mencintai antum sebagai sesama umat Nabi Muhammad, sebagai sesama orang yang lagi al-fakir, lagi latihan dakwah. Antum sudah banyak berjasa dan sudah banyak melampaui al-fakir. Oleh karena itu, insya Allah ini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyerang, tetapi semata-mata dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Dalam rangka berwasiat dengan kebaikan dan berwasiat tentang kesabaran. Karena Al-Fakir melihat, Al-Fakir sudah menjelaskan sejauh ini dengan referensi yang sangat berlimpah, ternyata antum dari waktu ke waktu masih begitu saja penjelasannya. Barangkali bisa menjadi perenungan bersama, dan insya Allah ini akan merekatkan ukhuwah di antara kita, khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-aqidah ayyuha al-ikhwah qadhiyyatun muhimmah fi kulli zamanin wa makan. وإذا كنا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها العقائد المنحرفة وكثرت فيه مظاهر المخالفات العقدية كوجود مظاهر الشرك في كثير من المجتمعات، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن نسمع ونرى من أبناء المسلمين مع شديد الأسف من يتوجه إلى القبور والأضرحة والمشاهد ومن يسمون بالأولياء والمقامات ويدعون من دون الله، يسألونهم شفاء المرضى وجلب النفع ودفع المضار. كيف يرجى لإنسان خير في الدنيا والآخرة وهو يعمل هذه الأعمال الخطيرة؟ فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعنى بهذا الأمر، ولهذا عني به الأنبياء
والمرسلون والصالحون والعلماء والدعاة إلى الله في كل زمان ومكان. وأي دعوة من أفراد أو جماعات لا تقوم على التوحيد فهي دعوة ضالة ومنحرفة، وليست على منهج النبوة ولا على طريقة السلف الصالح رحمهم الله. وقد يبتلي الله من يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا، أو قبر غيره من الصالحين، ويسأل الله عند هذا القبر فيستجاب له ابتلاء، لينظر في توحيده، فيظن أن هذا من هذا المخلوق، هذا ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ إذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ الحقيقة أنا أقول لهؤلاء القبوريين وقفة عقل بس، وتأمل وتدارك لأنفسكم قبل أن يفجأكم الموت فتلقوا الله جل جلاله مشركين به غيره، وهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق بمنه وكرمه.